Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat ulang tahun JNE yang ke-30 tahun. Semoga terus berkarya untuk anak bangsa dalam satu urusan nafas, menjadi bakti untuk negeri dan juga menjadi amal soleh. Berkah selalu buat JNE. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 tahun perjalanan JNE menyambungkan, menggerakkan perekonomian, membangun hubungan antar saudara sebangsa, dan ikut membangun ekosistem digital di Indonesia. Prihatin, gegara Haikal Hasan, kekadrunan JNE dibongkar netizen. Sebenarnya lumrah saja meminta salah satu tokoh memberi ucapan selamat dalam acara ulang tahun suatu perusahaan. Dalam hal ini JNE mencoba membranding dengan ucapan-ucapan selamat dari berbagai tokoh nasional. Ganjar Pranowo, Ahok, Anies Baswedan, hingga petinggi tinggi juga dimintai ucapan selamat. Tapi salah satu kejanggalan sempat ditunjukkan JNE saat meminta tokoh garis keras seperti Ahmad Dhani, Abdul Somad, hingga Haikal Hasan untuk memberi ucapan selamat. Padahal barusan kita tahu si Babe ada sangkut pautnya dengan azan jihad dan juga merupakan pentolan FPI. Sikap JNE yang menobatkan Haikal Hasan sebagai orang penting sontak mengundang kemarahan banyak orang. Siapa Haikal Hasan sehingga begitu istimewa di mata JNE? Kalau Anies dan Ganjar masih bisa diterima karena keduanya kepala daerah. Ahok pun juga adalah komisaris utama Pertamina, terlepas dari kontroversinya. Sedang Haikal Hasan sendiri bukanlah tokoh nasionalis, melainkan tokoh ekstremis. Karena ulah JNE ini, warganet akhirnya membongkar foto-foto lama Haikal Hasan yang kerap hadir dalam acara pengajian yang diadakan JNE. Bukan hanya sosoknya yang provokatif yang ditakutkan, tetapi afiliasinya pasak kelompok radikal. Apalagi ada rumor yang mengatakan penyeru azan jihad adalah suara Haikal. Bisa-bisa keuntungan JNE disalahgunakan untuk kepentingan jihad dan sebagainya. Sebelumnya beberapa perusahaan BUMN juga dikritik keras karena mengundang ustadz-ustadz radikal. Apalagi sekelas Haikal yang sangat erat dengan FPI. Melihat situasi terkini, bagaimana Rizik dan FPI kerap melabrak aturan dan mengobrak-abrik persatuan dengan provokasinya. Sudah seharusnya JNE tak memberi tempat bagi mereka. Mungkin pimpinan perusahaan tidak tahu menahu soal Haikal. Ada baiknya bertindak keras dengan klarifikasi tak akan lagi memberi tempat bagi orang seperti Haikal dan Somad. Kalau radikalisme dibiarkan terus-menerus di perusahaan jasa pengiriman ini, jangan kecewa kalau ke depan banyak kehilangan pelanggan nasionalis. Sudah tahu suasana pandemi sangat memukul perekonomian, masih saja bermain-main dengan ustadz radikal. Katakan mereka berjaya karena perusahaan pengiriman sedang berjaya, tapi kondisi akan segera berbalik kalau banyak pelanggan yang marah. Saat ini, banyak pilihan alternatif pengiriman di luar sana, ketimbang berlangganan pada perusahaan yang mendukung ormas radikal. Lebih baik memilih jasa pengiriman lain meski lebih jauh atau mahal sekalipun. Apalagi dengan pilihan online saat ini, menjadi customer lebih diuntungkan lagi dengan tinggal klik dan pilih. Akankah JNE menyusul Tempo dan Bukalapak yang sudah nyungsep duluan? Kalau mereka tetap adem ayem, sepertinya akan ada banyak rating bintang 1 yang dikirim. Saat aparat dan negara berjibaku melawan gerombolan radikal, sebagai rakyat kita bisa membantu dengan mendukung perusahaan pro-nasionalis. JNE akan sangat blunder kalau membiarkan lingkungan usahanya diisi oleh ustadz-ustadz radikal. Bahkan kita berharap Haikal Hasan juga ikut diciduk ke depannya kalau video suruhan azan jihad berasal dari dirinya. Sebelumnya, akun @digembok juga membongkar pengunggah data Denny Siregar
yakni akun oposit mendapat transferan dana dari Haikal. Sepak terjangnya yang dekat dengan cendana juga kerap disebut, selain aktif menjadi pentolan 212. Kalau sudah banyak staf JNE yang disusupi kaum radikalis, tak ada pilihan lain selain sekalian mematikan usahanya. Karena kita juga tidak tahu kemana keuntungan perusahaan mengalir. Salah satu netizen berhasil menyindir telak JNE. Ketimbang meminta ustadz-ustadz radikal berkomentar soal ulang tahun, lebih baik JNE memberi diskon pada pelanggannya. Ini kalau tim manajemen perusahaan bisa berpikir panjang, pasti akan melakukan diskon besar-besaran seperti kata netizen. Tetapi sayangnya, si Haikal Hasan telah membutakan mereka. Efek kerap mengundang si Babe membuat manajemen JNE jadi ikutan bersumbu pendek. Undangan ke Somad dan Haikal hanya disambut pendukung mereka dan membuat murka kelompok nasionalis. Apalagi setelahnya ada unggahan komen Ahok juga. Apa mau kehilangan semua pelanggannya? Coba JNE sekali-kali mengundang penceramah yang menyejukkan seperti Gusmus, Habib Lutfi, dan lainnya. Pasti pemikiran mereka juga lebih inovatif. Tak terbayang apa isi ceramah Haikal Hasan ke karyawan JNE. Barusan saja tersebar berita ia membual bertemu Rasulullah. Nanti dia bisa mengklaim bertemu malaikat, Tuhan, dan merasakan surga. Padahal yang ditemui bisa jadi setan yang mengaku-ngaku. JNE harus meniru kompetitornya yang inovatif. Memasukkan orang munafik dan membual sebagai penceramah hanya membunuh usahanya dengan perlahan. Jangan harap JNE bisa maju dan terdepan. Yang ada, masyarakat akan selalu menandai dengan perusahaan pendukung kelompok intoleran dan radikal. Sekarang Haikal Hasan, besok-besok Felix Xiao, hingga si buron cabul yang diberi panggung. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dilansir dari siwet.com, ditulis oleh Niha Alif.